Seperti biasa guys, sekarang 2025 sudah ada JSD lagi dan kita lagi ada di JSD Soul of the Game. Kali ini gue bakal patroli, kita lihat ada brand sepatu apa aja yang di JSD tahun ini. Let's go! Lu pakai sepatu apa, Bang? Ini sepatu custom dari Studio Rucci. Di sebelah kanan banget, pertama banget ada Prabu. Artikel spesial rilis di JSD 2025 ini adalah artikel ini guys. Ini tuh namanya Prabu Panji. Ya, ada dua colorway. Harganya itu 1.999, hampir 2 juta. Diskon 1.000 buat parkir kalau bisa. Kita lihat dari siluetnya ini full kulit ya uppernya ya. Terus midsole-nya ini pakai Vibram, bro. Outsole-nya pakai Vibram, jelas lah harganya bisa mahal. Terus di heel-nya ini, nah banyak yang bilang ini pakai kayu. Ini ternyata pakai kulit, guys. Keren sih menurut gue, ini keren. Ada dua colorway, ada yang full black sama yang coklat ini. Selain itu gue bakal lihat dari Prabu yang best sellernya apa, oke? Yang best sellernya apa? Yang elang. Oh yang itu ya. Nah, nih Prabu elang. Ini versi 2.0-nya, konsepnya itu hybrid. Soalnya pakai sol foam kayak gitu, tapi modelannya kayak bus ya. Terus uppernya pakai kulit. Ya emang sekarang ini lagi banyak sepatu-sepatu dengan konsep hybrid. Prabu juga ada ini. Ini harganya berapa ya tadi? 999 guys. Lagi-lagi diskon 1.000 buat parkir kalian. Nah gitu. Buat yang Prabu ini, best sellernya ini, artikel terbarunya yang ini. Nah buat kalian yang pengen beli langsung cop aja. Cek website dan Instagram atau marketplace-nya Prabu. Langsung digaskan aja. Nah setelah dari Prabu, di sebelahnya ada Geopack kolaborasi dengan Gundam. Nah kita lihat nih ada artikel apa aja. Pertama nih ada artikel Stance. Terus satunya lagi ada yang Wolfisius. Nah di sebelah sininya ada hasil desain sebelum si artikel Wolfisius dan Gundam ini masuk guys. Gila sih, ternyata cara pembuatan artikel sepatu itu kayak gitu guys. Digambar-gambar dulu ya. Tapi kita lihat yang ini nih, yang Stance dulu. Ini tuh yang Gundam RX kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini yang Zeon. Nah, buat kalian yang suka yang mana bisa langsung dipilih aja. Ada di websitenya juga. Tapi khusus buat harga di JSD ini harganya 375 dari harga 650.000. Termasuk yang Wolfisius-nya juga. Yang Wolfisius ini harga aslinya 650. Tapi di JSD ini harganya jadi 425 tadi tuh gitu ya. Pokoknya ada harga diskon lah, jauh lebih murah dibandingkan harga normalnya gitu. Cakep banget cuy desainnya. Warnanya cakep, kolaborasinya, colorway-nya juga menurut gue oke sih. Buat kalian yang penggemar Gundam, bisa nih langsung dicop Geomax X Gundam ini. Karena kayaknya di Indonesia baru satu-satunya ada yang kolaborasi sama Gundam. Ya nggak sih? Tapi gue nggak tahu apakah kalau kita beli sepatunya dapat Gundamnya juga atau enggak. Lanjut kita ke booth yang lain. Masih di depan, ternyata di sebelahnya Geomax masih ada Unert guys. Unert Woman spesial aktivasi di JSD. Artikel pertama mereka bro, namanya itu Swift. Kita lihat, artikel Swift ini ada dua varian. Yang pertama Swift Move. Ini tuh buat fashion aja sama lari tipis-tipis. Buat kalian yang baru mulai lari, buat cewek-cewek nih, ini cocok nih. Warnanya juga cakep-cakep. Ada 4 colorway kalau nggak salah, atau 3 ya. Nah satunya lagi ada Swift Dash. Ini tuh bisa buat easy run, buat 5K. Colorway-nya juga cakep-cakep. Emang colorway cewek-cewek banget lah. Nah buat cewek-cewek yang follow Shoepolish, boleh nih gaskan Unert Swift ini. Oke, dua-duanya sih menurut gua. Untuk harganya itu yang Move ini 339. Kalau yang Dash ini 369. Nah, cukup terjangkau lah untuk sepatu lari brand lokal. Bener nggak sih? Ya maksudnya kalau buat lari-lari awal mending beli yang kayak gini dulu nggak sih? Nah, daripada langsung yang culture-culture tapi besoknya nggak lari lagi. Mohon maaf. Nah, setelah lari harus recovery pakai Terra Active ini. Nah, harganya 129.000. Colorway-nya itu ada 2, 3, 4. Ini di molding, bro. Ada Unertnya, logo Unertnya. Samping juga ada Unertnya. Molding kayak gini mahal, bro. Apalagi buat sendal full foam kayak gini. Wah, harga 129.000, worth it lah menurut gua. Beli runningnya, sepatu runningnya, terus beli recovery-nya juga, nggak sampai 600.000, bro. Gimana? Gaskan nggak? Langsung aja cek website, Instagram, atau marketplace-nya Unert sekarang. Apain lo bang? Ini lagi lihat-lihat nih, Mario Minardi. Mario Minardi itu I-nya Itali ternyata guys. MI Mario Minardi, made in Italy. Gokil. Ini ada 2 artikel baru dari Mario Minardi.
Namanya itu yang pertama ini Owen. Ini yang ini Owen, kalau yang ini Austin. Bedanya di mana, Bang? Bedanya ada di material uppernya. Kalau ini pakai suede, ini pakai smooth leather, tapi ada teksturnya juga sih. Kayak gitu. Ini semuanya, dua artikel ini made in Italy semua, guys. Ngerti nggak sih made in Italy loh? Italy, bro. Italy Bramane Vibram. Harganya itu 3,1. Buat solnya ini dia pakai karet mentah. Nah, karet mentah, guys. Kayak ini, bro. Kayak teknologi di sepatu-sepatu badminton. Itu kan pakai teknologi gum non marking. Jadi si ini gripnya bakal lebih oke, terus durabilitasnya juga bakal lebih oke sih menurut gua. Tapi sayang, kalau menurut gua ini udah made in Italy, uppernya juga pasti berkualitas. Harusnya solnya itu pakai Vibram. Jadi high end semua, mentok terbaik. Nah, made in Italy ini, gue pengen sih bedah salah satunya, cuman ya nanti kita pitching sama brandnya dulu. Oke, selain made in Italy, ada yang made in lokalnya juga, made in Indonesia, literally made in Indonesia. Itu nama artikelnya Giotto. Oh, ini udah pakai Vibram loh. Harusnya gini, bro, yang made in Italy itu harusnya pakai Vibram juga, tapi yang made in Indonesia pakai Vibram. Emang made in Indonesia ini terbaik sih menurut gue. Selain artikel-artikel tadi juga ada artikel sendal, ada sneaker-sneakernya juga. Buat kalian yang pengen mulai pakai sepatu-sepatu kulit, bolehlah dicek Mario Minardi di website, di Facebook, Instagram, semua sosmed dan marketplace mereka. Barangkali ada promo kan ya, langsung dicek aja. Setelah dari Mario Minardi, kita masuk ke brand Bandung-Bandung juga. Nah, kita langsung ke artikel yang pertama nih, guys. Ini mah udah pernah dibedah lah. Yang ini nih. Ini tuh Fusion Decade Navy Tan colorway-nya. Ini harganya berapa tadi ya? 515.000. Ini tuh modelannya kayak classic trainer gitu loh, guys. Midsole-nya minimalis, terus outsole-nya ini pakai full rubber. Ringan, terus siluetnya juga cakep sih. Kayak ya classic trainer pada masanya lah. Nah, setelah itu ada juga yang modelannya mirip kayak Fusion, bro. Ini, bro. Tapi ini namanya Heavy Max. Ini harganya 545.000. Nih kayaknya lumayan berat sedikit deh. Kalau itu 200 gram, ini 202 lah. Beda 2 gram sedikit, tapi ini mantep sih. Solnya masih sama, upper beda, panel-panelnya beda sedikit. Terus ada satu lagi tuh yang ini nih. Ini juga sama sih, kayak classic trainer gitu juga. Sol minimalis, full rubber. Uppernya ini masih sintetis sayangnya. Ini suede sintetis, ini pakai canvas plus mesh juga ini digabung ya. Insole-nya ini udah pakai Ergolite. Oke. Apa tuh, Bang? Ergolite, Bang. Ergolite itu lebih ke ortholite dan ergonomis. Nah, digabung itu jadi Ergolite. Kayak gitu, guys. Harganya juga 485.000. Worth it lah untuk sepatu-sepatu klasik trainer. Selain itu juga ada banyak artikel lainnya. Ada sendal juga. Ini ada yang baru kayaknya beberapa, kita belum sempat bedah. Nah, jadi tungguin aja. Buat kalian yang penasaran, bisa langsung cek sosmed Footstep, bisa lihat di website atau di marketplace mereka, karena banyak artikel-artikel mereka yang nggak dipajang di sini. Karena ini spesial yang bagus-bagus saja. Oke, capek nggak? Ada baru beberapa brand. Ini sekarang kita di brand Bandung lagi. Namanya itu Sneaky Pair. Sneaky Pair. Ada banyak artikel dan mereka itu khususnya buat cewek-cewek, guys. Jadi buat kalian, lagi-lagi buat cewek-cewek atau buat kalian yang punya pacar, suami, istri, bisa beliin sepatu-sepatu ini nih. Terutama yang artikel ini nih, yang Win. Cewek itu biasanya lebih suka sepatu-sepatu yang minimalis, warnanya itu muda-muda gitu ya, unyu-unyu. Terus solnya juga cangki-cangki. Nah, ini cocok nih yang Win ini. Kita pilih salah satu yang mana ya? Ini ada. Yang Win White Swan. Nah, buat colorway-nya ada banyak, guys. Ada banyak banget, literally banyak banget. Jadi buat kalian yang suka, warnanya kan beda-beda, bisa langsung cek aja. Untuk harganya itu 400 ribuan gitu ya. Ini made in Indonesia, guys. Made in Indonesia. Dibikinnya di Bandung. Tapi saya jarang lihat. Kenapa ya? Buat kalian yang penasaran bisa langsung cek aja di sosmednya Sneaky Pair, website, Instagram, Facebook, TikTok, atau marketplace-nya bisa langsung dicek aja dan langsung dicop kalau suka sama artikelnya. Oke? Gua lanjut ke sana. Sekarang kita lagi ada di booth-nya Legion, tapi versi sepatu. Mills. Nah, kita lihat-lihat artikel dari sepatu running Mills. Dia itu ngebagi tipe-tipenya itu ada yang daily trainer, ada yang buat tempo, ada juga yang buat race.
Ini carbon plate dirilis bulan Maret 2025. Kita tungguin aja apakah Maret mereka bakal beneran rilis. Kita lihat harganya berapa. Kita mulai dari yang daily trender-nya dulu. Daily trender ini ada 2 artikel ya. Pertama itu Energy Strike Zenith, sama satu lagi tuh Energy Strike Blitz. Nah ini ada 2 nih. Oke. Kalau dari looks-nya ini ya mirip-mirip ya, cuman uppernya beda. Kalau menurut gua uppernya lebih oke yang ini ya. Yang Zenith ini ya, yang Zenith ya. Kayaknya lebih breathable gitu ya. Sama lebih kokoh juga. Nah, kalau yang Blitz ini menurut gua di bagian sole-nya ini dua-duanya nggak terlalu empuk lebay. Yang Blitz ini lebih empuk sedikit dibandingkan yang Zenith ini ya. Untuk harganya ini 699 yang Zenith, yang Blitz juga sama. Ini tinggal pilih kalian aja. Suka yang mana? Suka yang midsole-nya lebih banyak ke belakang nih, heel-nya lebih panjang, atau yang lebih pendek? Lebih pendek sedikit, kayak gitu. Ini buat daily running, buat yang temponya mas, temponya kecepetan mas ngomongnya nih. Ada yang coming soon juga nih. Cakep nih, ini artikel, kalau yang ada ini Energy Pro Zenith. Ini yang Energy Pro. Apa bedanya sama yang lain? Ini ada semacam support system. Kayaknya ada plat tambahan buat stability-nya, kayaknya untuk tempo, buat daily trainer, atau jangan-jangan ini super trainer versi lokalnya ya? Kita belum pernah bedah, tapi dari segi uppernya ini menurut gue lebih breathable, harganya 899. Lebih mahal 200.000 dari yang daily trainer. Nah ini buat kalian-kalian yang udah sering latihan tempo, cocok nih pakai Mills Energy Pro Zenith. Nah berarti yang coming soon Energy Pro Blitz dong. Yes. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau kita lihat dari patternnya, jatuh guys. Setelah tempo harusnya ada race dong. Nah ini bakal dirilis bulan Maret nanti. Pengen pegang sih, bisa pegang nggak ya? Tidak bisa guys. Ini masih sangat eksklusif. Ini tuh katanya dalamnya ada carbon plate-nya. Cuman kita nggak tahu apakah ini double density midsole atau satu aja, kita belum tahu. Tapi untuk uppernya ini menurut gua lebih breathable lagi, lebih banyak lubang-lubangnya bro. Ini kayaknya pakai senar badminton deh. Nih. Untuk harganya juga kita belum tahu, tapi kisaran di harga ya 1 juta sampai 2 jutaan lah. Namanya juga race shoes, itu harus mahal dan bisa dipamerin. Setelah Mills kita lihat ke brand-brand lain lah. Apakah ada brand-brand yang menarik lagi yang special release? Gaskan. Kita lanjut ke Gumi guys. Kalau kemarin itu Gumi hanya aktivasi-aktivasi aja, sekarang mereka beneran rilis dong. Kita lihatlah, ada 3 artikel dari Gumi ini. Ada Pulse Race, Skyrun, sama Moonwalker. Nah, yang Moonwalker ini emang spesial untuk para pejalan kaki guys. Harganya itu cuma 300 ribuan. Midsole-nya ini nggak terlalu lebay, dan kalau menurut gue ini lumayan stabil sih. Uppernya juga oke sih, ini pakai knit mesh gitu ya. Oke, cakep. Terus ada Skyrun, dan ini juga bisa buat orang yang baru mulai lari ya. Ini selain pejalan bisa buat lari juga. Terus ada yang Skyrun ini. Yang Skyrun ini cocok untuk easy run, tempo, bahkan mungkin untuk lari daily training buat sampai 10 kilo, 20 kilo cocok sih. Harganya itu kisaran 400 ribuan. Selain Skyrun, pasti harus ada untuk yang race-nya juga ya. Ini yang Pulse Race, harganya sama ternyata sama yang Skyrun ini. Ya, ini buat yang race-nya, ini bisa buat maraton atau half marathon atau 10K. Cocok karena uppernya ini lebih banyak lubangnya, lebih breathable juga. Midsole-nya juga lebih oke, lebih cushion, dan beratnya juga lebih ringan dibandingkan yang Skyrun ini. Kalau Skyrun ini 230, yang ini tuh 210 gram, lebih ringan lah. Gumi ini menurut gua kirain bakal mahal gitu harganya, ternyata cukup affordable lah. Buat yang run-nya aja ini 400 ribuan loh. Kalian bisa lihat nih isi-isian dari dalamnya ini. Nah, kirain gua harganya bakal mahal, ternyata harganya masih cukup affordable lah. Nggak sampai 500 ribu, udah dapat sepatu bisa buat tempo, easy run, bahkan buat maraton. Buat yang walkingnya aja 300 ribuan loh. Jadi buat kalian yang pengen sepatunya langsung aja cek Instagramnya, sosmednya, marketplace, atau websitenya juga. Gas kan? Nah, kita ke brand baru, brand lokal baru, namanya itu Phoenix. Ada banyak artikel baru bro dari mereka. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Ini kayaknya kelihatannya buat yang trail ya. Namanya itu Phoenix Cave. Harganya 549.000.
Nah, warnanya ini hijau army. Midsole-nya ini pakai pilon, lumayan oke lah cushionnya, tapi nggak terlalu lebay. Terus outsole-nya juga ini kayaknya pakai TPR deh. Ya, karena ini nggak terlalu kerasa rubber banget itu loh. Selain yang kelihatan buat trail ini, ada juga yang buat running session, buat tempo, buat easy run. Ini lebih cocok sih. Terus di dalamnya, ini kan harganya berapa ya? Harga 519.000. Nama artikelnya Elzio. Di dalamnya ini ada nylon infused carbon, guys. Gokil, dia harga 519.000. Kalian udah dapetin nylon infused carbon. Midsole-nya juga ini lebih empuk sih dibandingkan yang trail yang cave ini. Kayaknya ini emang cocok buat dipakai tempo, easy run, seasoning, bahkan mungkin untuk dipakai race juga oke. Tapi tergantung kondisi kaki kalian apakah udah proper atau belum gitu. Terus karena ada nylon infused carbonnya ini jadi lebih stabil dan lebih keras, bro. Kayaknya emang beneran karbon ini. Kurang tahu saya. Mungkin nanti bisa dibedah sama Bang Dimas. Tungguin aja, bisa kalian cek, namanya itu Phoenix. Bisa dicek di Instagram, website, atau marketplace. Langsung aja digaskan buat kalian yang butuh sepatu baru. Oke? Kita lanjut, ada di boothnya Ardiles. Ardiles ini gua kira tahun-tahun ini sangat sangat banyak banget gebrakannya gitu. Karena banyak artikel-artikel baru yang mereka rilis, bro. Kita lihat dari yang pertama nih, yang ini nih, yang Coventry. Coventry ini bisa buat walking, tapi emang khusus buat walking sih kayaknya. Ringan juga, bro, ringan banget. Sepatu ini udah siap buat kita bedah, jadi tungguin aja di YouTube kita. Untuk harganya ini, harganya nggak sampai 400.000 dong. Ini buat walking shoes, worth it sih kalau menurut gue ya. Ini bisa jadi alternatif dari NB yang metalik tuh 530 atau 360 gitu ya. Tolong bisa di komen aja. Terus yang kedua ada Speedy 1.5 yang uppernya ini pakai pattern ular, kulit ular gitu loh, bro. Gitu, Speedy. Kita belum pernah bedah ya Speedy ya? Kita belum pernah bedah ya? Ada tuh yang kemarin tuh bedah yang apa sih? Kalian bisa tonton yang basketball kita yang Ardiles. Selain itu ada yang versi buat runningnya juga. Di sini tertulis, nih ya, ada tulisannya Best for Race Full Marathon, bro. Gokil. Ini sepatu emang spesial buat full marathon, tapi harganya, bro, sangat terjangkau, 850.000. Midsole-nya ini ya single density, tapi di dalamnya ada carbon plate. Ini dia tulisnya beneran carbon plate ya, Powerfly Plate Technology. Kita belum tahu sih apakah ini beneran carbon plate atau enggak karena harus dibedah kan. Nah, jadi apakah sepatu ini bakal dibedah, kita tunggu aja. Tapi selain itu, ada juga satu artikel dari Ardiles, yaitu Ardiles Culture. Ardiles Culture Skatrix. Khusus untuk skaters, tapi bukan yang pro. Kenapa? Karena di sini tuh pakai ini, knit, dan ini elastis. Tapi ini katanya bakal nggak cocok ketika dipakai buat, apa sih namanya, style oily gitu loh, bro. Jadi yang cocoknya itu yang biasa, yang pakai tali. Talinya lebih ngegrip, tapi buat outsole dan foxy-nya ini menurut gua cakep sih ini. Build quality-nya juga compact. Buat materialnya ini ada suede, dan suede-nya ini asli ya. Karena emang sepatu skate itu perlu upper yang durability-nya kuat dan gak licin gitu. Jadi dipakailah material dari suede ini. Cakep sih menurut gua. Untuk Ardiles ada beberapa artikel itu dan kalian bisa langsung cek artikel-artikel barunya. Ada yang full stock juga yang walking shoes. Terus kalian bisa langsung cek di Instagramnya, di sosmed, marketplace, atau websitenya Ardiles buat lihat-lihat langsung artikel mereka. Oke? Buat yang tertarik langsung dicop aja. Nah, kita datang di boothnya Orthusei, guys. Di Orthusei itu ada dua artikel yang lagi digoreng sama mereka. Pertama itu ada Hypersonic 2.0. Yuk kita lihat. Ini Hypersonic 2.0. Kolaborasinya sama atlet running dari luar negeri, Mike Tris. Ya, Mas Mike Tris ini bikin, nama artikelnya itu Tracer. Kenapa Tracer? Karena bisa dipakai buat, ya namanya Hypersonic, tapi sebutan bagi dia Tracer katanya. Bisa buat training, sama bisa buat race juga. Dan uniknya, mereka bilang, kalau buat racing, baiknya insole-nya dilepas. Jadi bisa ngerasain langsung teknologi dari carbon plate-nya, guys, katanya. Ini beneran carbon plate ya, guys ya. Beneran carbon plate. Harganya itu 1,599. Untuk training dan racing, menurut gue ini worth it sih. Dan nanti kalian bakal dapat dua lace ininya. Ada yang biasa sama yang buat khusus buat race-nya gitu. Gitu, ini beratnya itu di 234 gram lah untuk size 41 kayaknya ini. Ya.
Uppernya ini mantep sih menurut gue, ini pasti breathable sekali begitu. Terus midsole-nya juga ini responsif dan cushion, mantep. Boncinya juga oke sih pasti sih. Terus outsole-nya juga ini kerasa lah, ini gripnya oke. Untuk harga 1,599, nice dream lah. Selain itu, satu lagi yang banyak kalian tanya yaitu ini nih, Lunar. Ini kapan dirilisnya? Saya juga tadi nanya, kapan dirilisnya? Belum dikasih tanggal pasti, tapi dia bilang pasti tahun 2025 inilah. Yuk kita lihat artikelnya. Ini ya, apa ya, pattern-patternnya tuh kayak pattern Nike TN gitu loh. Kayak ikan-ikan yang di bawah laut, di kedalaman laut itu bro. Ini midsole-nya lebih keras dibandingkan yang ini. Pasti density-nya lebih keras sih ini sih. Untuk outsole-nya ini terbilang cukup sedikit ya, dan ini nggak terlalu tebel. Tapi kayaknya emang sengaja untuk apa ya, ngurangin dari berat si sepatunya ya. Terus ini juga cukup stabil sih, mengingat yang sole-nya ini cukup lebar di bagian bawah. Nggak bisa kelihatannya. Nah ini pasti bakal lebih stabil sih. Terus untuk beratnya ini tuh 230 gram guys. Mirip-mirip lah sama yang Hypersonic 2.0-nya. Harganya juga mirip-mirip, 1,599. Untuk harganya udah bisa di-spill, tapi tanggal perilisannya belum. Buat kalian yang nanya ini kapan dibedah, nantilah. Tunggu dirilis dulu, baru kita bedah. Yang Hypersonic 2.0 kayaknya bisa lah kita bedah sekarang. Kita tunggu aja. Nah buat kalian yang penasaran bisa langsung cek Instagramnya, website Ortusek atau marketplace-nya. Dan kalau nanti ada info ini, kalian nemu duluan, boleh tag kita, oke? Kita datang di booth-nya Aztec bro, Alan Susi Teknologi. Nah, ini ada 2 artikel spesial di sini nih. Ada 3 sih, sama 4 sih yang itu sih. Tapi kita bakal highlight 2 aja, yang paling atas ini. Ada yang khusus buat badminton nih. Buat kalian yang nanya sepatu badminton apa bang? Aztec ini salah satunya sih bro. Ini yang pertama itu nama artikelnya Aztec Kingpin. Oke, Kingpin. Kalian bisa search aja di marketplace atau di sosmed mereka, bisa langsung cek. Harganya itu 600.000, kembalian 1.000 lah buat parkir. Kalau masih ada yang parkir 1.000 begitu. Uppernya cukup oke ya. Uppernya oke, ini emang buat badminton. Dan ya, lagi-lagi untuk sepatu badminton sudah wajib harus ada teknologi non-marking buat outsole-nya. Tujuannya biar nggak ada bekas di alas lapangan badmintonnya. Kayak gitu guys. Dan ini juga untuk support sistem bagian ininya. Ini pakai plastik ya. Tapi ini cukup oke sih untuk ngejaga stabilitas dari sepatunya ya. Karena mengingat badminton itu pergerakan itu harus kenceng banget. Jadi kalau ini sampai dibikin lentur atau fleksibel itu bakal berbahaya buat kaki kalian gitu. Penting banget lah buat sepatu badminton ini harus ada support di bagian ankle-nya. Terus yang running, itu namanya Lava Running guys. Lava Running. Ada 3 colorway, hitam, orange, sama yang ungu ini. Buat harganya itu di kisaran 559.000. Lebih murah ya dibandingkan yang badminton ya. Buat density midsole-nya ini so-so lah. Menurut gue ini cukup oke. Tapi gue kurang tahu sih apakah ini bouncingnya mantep atau enggak. Tapi gue yakin ini kayaknya dipakai buat orang-orang yang baru mulai running lah, atau 5K masih bisa lah. Tapi untuk 10K gue belum terlalu yakin buat sepatu ini kayak gitu. Insole-nya juga cukup oke sih. Upper-nya ini lumayan breathable, tapi masih perlu diimprove lagi kalau menurut gue. 2 artikel dari Aztec ini menurut gue masih cukup worth it lah dengan harga under 600.000 gitu. Ya buat kalian yang pengen cari sepatu badminton atau sepatu lari, terkhusus Aztec itu badmintonnya sih. Kalian bisa langsung cek aja di Instagram Aztec Marketplace atau di websitenya. Buat kalian yang pengen beli langsung aja dicop dan bilang itu rekomendasi dari Syumolis. Gaskan. Nah, penasaran kan ini apa? Ini tuh artikel trail dari 910 yang emang khusus buat trail run-nya ya guys ya. Karena ini udah dipakai sama atlet di Tahura Trail Run 2025 kemarin. Bahkan sampai dapat 3rd place bro. Dengan waktunya itu berapa? 2 jam 30 menit bro. Dan yang penting adalah kalau trail harus pakai Vibram. Betul sekali. Kalau nggak pakai Vibram kurang afdol rasanya gitu kalau untuk kegiatan outdoor trail apalagi gitu ya. Dan ini jadi yang pertama dari 910 yang pakai outsole Vibram. Dan artikel ini masih prototype. Dan ya yang pakai kan atlet ya gitu ya. Masih perlu ada improvisasi dari mereka. Bakal dirilis kurang lebih
3-4 bulanan ke depan lah, tapi di tahun ini mereka pasti bakal rilis ini. Untuk harganya kita masih belum tahu, jadi mending kita cari yang udah jelas-jelas ada dan harganya juga oke. Buat kalian yang nanya-nanya, Bang, outdoor lain apa Bang? Nih, Yuza Evo ada yang lain juga ini ya. Walaupun ini belum pakai Vibram, tapi karena ini kelihatan ya tekstur dari si outsole-nya ini mantep. Ini pasti cocok sih buat grip juga ya, walaupun belum pakai Vibram, tapi kayaknya 910 kan nggak mau kaleng-kaleng ya kualitasnya. Jadi pasti cukup oke. Harganya itu 549 loh. Lumayan affordable lah. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, dan build quality-nya cukup oke. Terus kita kalau ngomongin daily run, ini ada beberapa sih. Kita lihat yang ininya aja. Yang artikel Haze Fuse Light. Nah, ini cocok buat lo yang udah coba lari 5K, 10K, daily run, easy run, cocok. Terus ada juga yang versi Pro-nya nih. Yang versi Pro-nya ini khusus untuk speed. Tapi gue saranin kalian jangan pakai sepatu ini kalau kalian larinya ini masih lari-lari keong gitu. Ini khusus untuk yang pro-pro aja, dari namanya aja udah pro, masa dipakai sama beginner. Nah, setelah ini kita masuk ke yang race dari 910 ini. Haze Pro yang pakai carbon plate. Mantap bro. Emang carbon plate itu harus dipamerkan bro, harus diperlihatkan lah ya. Nggak boleh sampai nggak kelihatan. Dan ini tuh midsole-nya udah double density ya. Ya jelas ya, namanya juga sepatu race harus double density, uppernya juga oke. Tapi ini uppernya nggak terlalu bolong-bolong ya. Kalau dibandingkan sepatu-sepatu race lain, ini nggak terlalu bolong-bolong, atau mungkin ini masih race-nya mungkin level 1 gitu. Mungkin nanti bakal ada upgrade-upgrade lain yang biasanya harusnya ini lubangnya banyak nih, biar lebih breathable gitu. Dan kalau kehujanan pasti basah, kayak gitu. 910 ini kayaknya masih mementingkan karena Indonesia masih musim hujan kayak gitu ya. Selain runningnya juga ada sport style-nya dari 910, ada banyak banget. Kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya 910 Sport Style, 910 Running, dan 910 Shoes. Nah, kalau nggak langsung cek websitenya atau marketplace-nya. Buat kalian yang pengen beli sepatunya langsung aja dicop. Buat kalian yang beginner atau yang pro sekalipun. Kolaborasi Kangki Sport Style dengan Staple. Nah, ini logonya apa ya? Katak, ini loh, katak beracun gitu guys. Katak kayak. Udah lah, ayo. Nggak tahu lah, kita lihat. Ini ada 2 colorway. Ada yang full pink sama yang ini. Nih, rada cream dan pink ya. Oke, ini tuh kolaborasi sama Jeff Staple bro. Staple Pigeon. Kalau di Nike Dunk itu ada yang legendarisnya bahkan sampai bikin kerusuhan ketika pertama kali dirilis bro. Ini warnanya ganteng sih emang. Aduh. Ini nggak tahu mau bilang unisex atau gimana, tapi ini dipakai buat cowok oke sih, warna pink kayak gini ya. Buat harganya ini 488.800. Ya, harganya segituan lah. Masih cukup affordable lah untuk kolaborasi dengan Jeff Staple yang kelasnya udah internasional, bro. Gimana nih? Anjing, gue pengen sih dicop itu salah satunya sih. Entah itu yang full pink atau yang cream ini. Sama-sama ganteng sih, tapi kayaknya gue lebih suka yang ini sih. Ini terlalu pink banget, rada wadidaw gue pakainya. Susah juga kombinasinya. Ganteng sih, bro, ini mantep. Sama ada juga yang itu tuh. Yang dress style kemarin. Ini masih bisa lo beli. Dan masih bisa lo dapetin. Itu tuh kolaborasi 3 toko ya, ada Mark Ong, Sabotage, ada Jeff Staple, sama Kangki Sport Style Mas Brian. Gokil. Kangki di JSD nggak cuma Kangki Sport Style guys, ada Kangki klasik, ada Kangki atletik. Yuk kita lihat yang lain. Tadi kan Kangki Sport Style nih, sekarang Kangki Dr. Tirta, Kangki atletik. Ini yang Mizu ini, aduh, belum sempet banget kita bedah gitu. Padahal ini udah versi ketiganya ya. Versi ketiga dari Dr. Tirta ya. Banyak yang request juga sih. Duh, nantilah kita coba beli salah satunya buat kita bedah. Apakah worth it itu gitu, karena harganya juga cukup affordable lah, 388.800. Beda 100.000 dong sama kolaborasi yang Staple tadi. Gokil. Ini affordable banget sih. Ini di support heel-nya ada, oke. Midsole-nya juga ini lumayan bonci, tapi nggak terlalu bonci banget. Outsole-nya juga banyak, rubbernya jadi oke buat running, bakal durable-nya lebih oke lah. Upper-nya pakai knit, ini lumayan stretchy, tapi kayaknya breathability-nya nggak terlalu oke ya. Dan sepatu ini tuh emang dikhususkan untuk orang-orang yang baru lari 5K, 10K, nggak terlalu serius lah. Cocok lah buat pakai sepatu dari Mizu ini, Kangki Story Mizu ya. Setelah Kangki Mizu kita coba Kangki klasik
yang kolaborasi sama One Piece. Kemarin kan baru Zoro, terus Sanji, ada Luffy, ada Sunny Go. Nah sekarang ada yang Chopper guys. Nah setelah dari kangki atletik, kangki sport style, kita masuk ke kangki klasiknya Mas Angga nih guys. Ini kolaborasi yang kemarin sama One Piece. Baru dirilis yang versi Choppernya guys. Ini warnanya pink, lagi-lagi pink. Pink sama krim ya. Ini kayaknya emang dikhususkan untuk cewek-cewek kayaknya. Yang Chopper ini cakep sih. Terus ada juga yang artikel barunya, Story Kitaro. Harganya 358.800. Ya, masih pakai midsole dari Kagayaku. Nah, uppernya yang beda sedikit sih. Ini kita udah ada di kantor yang warna full black. Tapi kalau colorway yang ini mengingatkan akan sesuatu gitu. Masterpiece dari kangki, yaitu kangki Honjo. Betul sekali. Kayaknya emang sengaja dibikin kayak gitu deh. Ini biar lebih ganteng kayaknya. Nah, gitu aja sih buat kangki klasik. Buat kalian yang penasaran, langsung aja cek Instagram, website, atau marketplace-nya dari kangki, dan langsung dicop karena keburu kehabisan. Dan maling bang. Iya. Jangan maling, gue lagi lihat-lihat ini kolaborasi Porto X Gio dengan Soboyo. Nah ini ada beads-nya, beads khas Soboyo, cakep, ditempel di depan sini. Warnanya hitam, minimalis, seperti ya desain-desain yang sering dibuat oleh Soboyo lah, ya identik banget lah sama itunya. Terus selain Porto X Gio yang ini juga ada beberapa colorway Porto X yang lain, bisa dilihat, dan ada artikel-artikel lain juga di sini. Gue suka sih sama Porto X Gio yang Soboyo ini karena dusnya juga keren bro. Nih di bawah. Mana? Oh iya ini. Nih ya, dusnya cakep gini bro. Segi 6. Segi 6, ya keren. Harganya berapa ya? Ya nggak usah ngomongin harga. Saya bakal beli aja. Kagak sih, kagak beli. Mudah-mudahan dikasih lah ya Mas Adit. Mohon maaf. Kita pengen udah bedah belum sih? Udah. Nah, ya udah, berarti nanti ini buat dipakai aja ya Mas Adit. Terima kasih. Ini tambahan di bagian uppernya ini, bagian apa sih sebutannya ini tuh ya? Strap. Ya, strapnya ada detail-detail kayak gini juga, bro. Kelihatan nggak? Okay. Ada detail-detailnya juga ini. Ini pakai rubber sih, dicetak pakai rubber sih. Ada tulisan lagi. Look within. Artinya apa, Bang? Lihat di antara. Lihat dengan di dalam. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya seperti itulah kurang lebih. Keren sih, kayak kolaborasinya tuh minimalis, warna hitam. Kayak hampir semua outfit tuh bisa pas lah buat di mix and match gitu ya. Cuman soal harga nih belum tahu apakah masih sama atau beda sedikit gitu. Jadi tungguin aja, barangkali sepatu ini bisa direview sama kita dan dibedah. Hampir terakhir kita sampai di booth-nya Nevada. Brand-brand yang sering ada di mall-mall besar bro. Nevada nih. Nih lihat artikel-artikelnya. Ya modelan-modelan on cloud kayak gitulah. Terus ada juga yang ini nih. Kita lihat yang ini ya. Dia insole-nya pakai memory foam loh guys. Mantep lah ya. Insole-nya pakai memory foam, ringan banget. Fleksibel juga. Cuman gue sayangkan di bagian uppernya ini apa ya, kurang breathable sih. Maksud gue kayak kalau buat walking shoes itu harus pakai mesh yang breathable. Ini juga ada nih artikel yang kayak Coventry, kayak NB 530 lagi-lagi ya, karena emang cewek-cewek tuh lagi suka artikel-artikel sepatu yang kayak gini ya, retro runners W2K yang metalik kayak gini, dan Nevada ini masuk sebagai ya kompetitornya dengan harga 429.900. cukup oke lah. Lihat bro, ada tulisan mataharinya, berarti bener ini Nevada ini emang spesial ada di mall-mall matahari nih. Cakep ini. Buat kalian yang penasaran bisa langsung datang ke mall dan cari Nevada di sana. Sebelum terakhir kita mampir ke booth-nya Eiger dulu nih. Di Eiger ya kayak gini, artikel-artikelnya ada cukup banyak ya. Bahkan mereka bikin sneaker loh itu bro. Bikin sneaker loh mereka. Ada sneaker, ada ya sepatu-sepatu outdoor. Kita lihat yang ada di depan ini ada WS Jiva slip on. Pakai bahan knit ini ya. Knit. Bener-bener slip on ini. Outsole-nya buat outdoor banget sih bener ya. Kayaknya ini buat hiking tipis-tipis deh.
atau di kegiatan outdoor kayak camping gitu loh. Tapi kalau buat naik gunung yang terlalu tinggi kayaknya nggak terlalu oke. Tapi ini breathability-nya cakep. Harganya juga lumayan affordable, 699.000. Cakep sih menurut gua dengan teknologi Ortholite insole-nya. Mantep sih. Terus ada ini nih yang pakai Vibram. Sikra ya. Ini pakai outsole Vibram, Bro. Oke, Vibram. Harganya itu 1,100.000. Kalau dilihat sih kayaknya ini buat cewek deh, Bro. Ya sih kayaknya ini buat cewek. Kalau buat cowoknya mungkin ada sih, tapi warnanya nggak kayak gini. Ini warnanya cewek banget sih. Soal breathability-nya ini oke. Mesh dalam liningnya juga mantep ini, lumayan lembut. Dan ya, soal Vibram ini pasti mantep lah buat kegiatan outdoor itu ya. Selain artikel-artikel yang ada di depan, juga ada banyak artikel di dalam. Ada sendal, ada sepatu outdoor, sepatu sneaker, bahkan ada yang high top dan lain-lainnya gitu. Dan yang terpenting adalah ini guys, ada bisa dipasang beats juga. Kalau kita beli sepatunya, nanti kita bisa dipasangin beats bebas tuh. Cakep ya, keren ya. Nah, last but not least, terakhir ada Weidenman yang rilis artikel baru, bro. Bisa kalian lihat artikelnya, ini cakep banget. Nama artikelnya tuh Hinterhalt, ada 01 sama 02. Nah, ini yang 02, ini yang 01. Oke. Nah, untuk sistem last lock sistemnya masih sama sih. Tuh, sama semua, cuman ya perbedaannya sekarang ada ininya nih. Kalau di Viper itu kemarin nggak ada ininya. Makanya gampang lepas kan. Sekarang ada ininya, lebih oke last lock sistemnya. Terus yang gua unik adalah di bagian midsole-nya ini, bro. Ini kalau gua pegang dari luar ini keras banget, nggak keras banget sih, maksudnya kayak keras gitu. Sedangkan kalau gua pakai di dalam, ini empuknya mantep banget cuy, sumpah. Ini kayaknya kalau buat nanti Bang Dimas dibedah, cek durameternya jangan dari luar deh, tapi dari dalam, karena ini keempukannya di dalamnya, bro. Bagian luar ini kulitnya kayak lebih keras gitu loh, kelihatannya kokoh banget ya, tapi ini empuk, mantep, dan ininya tekstur dari outsole-nya ini cocok buat outdoor sih, beneran literally cocok untuk outdoor sih, bro. Cuman untuk breathability-nya kita belum tahu ya, tapi ya kelihatan dari upper-nya ini mesh-nya mantep ya. Stability heel-nya yang 02 ini lebih oke dibandingkan 01. Yang 01 ini terlalu kempes, ini lebih keras sedikit sih, lebih mantep. Untuk bagian upper lainnya masih sama semua sih, bahkan hampir sama semua, iya benar-benar. Beda cuman di bagian ini logo samping-sampingnya aja nih, sama bagian heel-nya aja gitu. Untuk sole-nya juga sama. Harganya itu harga normal di 555.000. Worth it lah untuk Weidenman Urban. Ini sport style banget. Buat kalian yang suka sama sepatu-sepatu outdoor tapi dipakainya di coffee shop, bolehlah dicop Weidenman Urban ini. Langsung aja cek Instagram, website, atau marketplace-nya Weidenman Urban. Gas kan? Yang ini oke. Nanti kita bedah lah.